Dalam postingan ini, terlihat untuk Andrea itu seperti merekam atau mengambil gambar orang asing tanpa persetujuan. @moch_ini, orang ini @catwomanizer adalah turis asal Indonesia dan baru-baru ini dia Hai guys, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. By the way, gimana nih kabar dari teman-teman yang lagi nonton? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Atau itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya? Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Nah guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang apa yang terjadi dengan influencer Andrea Gunawan, yang mana baru-baru ini dia itu mendapatkan banyak banget kritikan dari netizen dikarenakan merekam orang di Jepang tanpa izin. Dan untuk mengawali pembahasan ini, mungkin kita bakalan kulik dulu informasi mengenai Andrea Gunawan, karena aku rasa di sini ada teman-teman yang belum kenal dengan sosok Andrea. Dilansir dari idntimes.com, berikut adalah bagaimana informasi yang aku dapatkan. Mengenai profile, namanya adalah Andrea Gunawan yang berasal dari Jakarta, Indonesia, dan untuk akun Instagram dan juga Twitternya adalah @catwomanizer. Dan Yorobun, sebagai tambahan informasi, Andrea juga dikenal sebagai aktivis kesehatan seksual. Hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dan juga edukasi seksual memang masih dianggap tabu nih oleh masyarakat Indonesia. Padahal isu ini sebenarnya sangat penting guys untuk disuarakan. Dan banyak juga masyarakat Indonesia yang belum mengetahui tentang edukasi seksual. Dan pada akhirnya hal inilah yang membuat Andrea menjadi sexual health activist, yang mana dirinya aktif membagikan tentang edukasi seksual melalui sosial medianya. Dan selain isu tentang kesehatan seksual, Andrea juga dikenal sebagai image consultant dan juga dating coach yang sering menerima curhatan tentang hubungan percintaan dari para followersnya. Dan usut punya usut, ternyata di tahun 2009 silam, dia juga pernah menuliskan edukasi tentang healthy relationship lewat akun Twitter. Unggahnya itu membahas tentang kencan, percintaan, dan juga seks. Cara itu dilakukan oleh Andrea untuk memberikan edukasi kepada para followersnya, khususnya kaum perempuan. Dan pada kenyataannya, edukasi tentang hubungan percintaan di masyarakat Indonesia pun memang masih jarang guys. Biasanya, Andrea akan menerima curhatan dari para pengikutnya. Setelah itu, ia berusaha memberikan nasihat tentang bagaimana permasalahan kisah asmara mereka. Well, Yorobun, jadi seperti itulah bagaimana kurang lebih informasi singkat mengenai Andrea Gunawan. Lantas, apakah yang terjadi dengan Andrea? Jadi guys, baru-baru ini, sebuah postingan dari Andrea itu menuai kontroversi. Dapat kalian perhatikan, ini adalah postingannya. Tapi untuk postingan ini, nggak akan kalian temukan sekarang di Twitter. Karena seperti yang sudah aku cek terakhir kali, postingan ini ternyata sudah di-delete atau sudah dihapus. Dalam postingan ini, terlihat untuk Andrea itu seperti merekam atau mengambil gambar orang asing tanpa persetujuan. Dan aksi itu dilakukan saat berada di kereta yang ada di Jepang guys. Dan di bagian caption, ia menuliskan, lagi di kereta OTW ke Nagoya. Nengok sebelah kiri, ternyata ada mundabudi Jepang yang sedang berbuat. Berbuat dalam artian negatif ya, bukan dalam artian yang positif. Terus ia juga menuliskan, makasih ya semuanya yang udah bantu nyebarin dengan QRT maupun nge-reply tweet ini. Ironis bukan? Kemudian, dalam masalah itu, ada netizen yang menemukan bagaimana postingan dari Andrea yang pernah mengungkapkan bahwa dirinya ini menemukan orang asing yang mengambil gambarnya tanpa persetujuannya. Dan oleh karena itu, dia lantas mengatakan, bisa nggak sih aku berteriak sekarang karena tindakan yang dilakukan oleh orang asing ini? Nah guys, dari postingan ini sudah menunjukkan bahwa Andrea Gunawan itu tidak senang dengan bagaimana orang asing yang mengambil gambarnya tanpa persetujuannya. Dan ini akhirnya menjadi bumerang bagi Andrea. Banyak yang mengkritik Andrea dan mengatakan, kamu aja nggak seneng loh kalau orang lain ngambil gambar kamu tanpa persetujuannya. Lah kamu kok kayak gini, kenapa kamu ngambil gambar orang tanpa persetujuan mereka? Begitu guys. Dan tindakan dari dan pada akhirnya tindakan dari Andrea ini kan viral banget ya. Dan juga banyak banget dari netizen yang sudah memberikan kritikan kepada Andrea. Terlebih dia juga ngambil gambar orang Jepang. By the way, for your information, di Jepang nih, seperti informasi yang aku dapatkan, kalau kita mengambil foto individu atau ngambil foto orang tanpa seizin pemiliknya, itu merupakan hal yang gak patut dan juga tak diperbolehkan di negara tersebut. Seorang pengacara layanan internasional di Tokyo Public Law Office yang bernama Takashi itu pernah mengelaborasi masalah hukum, privacy, dan juga dampak dari keberadaan teknologi dalam kaitannya dengan masalah seperti itu. Dalam artikel yang sudah diterbitkan oleh kumparan.com yang mana mereka itu melansir dari Japan Times, Takashi itu ini berusaha menjawab pertanyaan dari seorang akademisi yang sedang melakukan riset soal bagaimana dampak smartphone terhadap perilaku di ruang publik. Yang mana pada kali itu, sang akademisi bertanya nih kepada Takashi bahwa apakah ada kendala hukum saat ia merekam perilaku publik di persimpangan di Tokyo. Menjawab hal tersebut, Takashi menyebut akan ada masalah hukum jika bertentangan dengan hak asasi privasi dan hak potret publik. Takashi menjelaskan bahwa ide dasarnya adalah bahwa individu memiliki hak untuk tinggal sendiri, dihormati, dan tidak dilanggar.
Takashi menuliskan bahwa hak atas privasi tidak didefinisikan secara jelas oleh undang-undang di Jepang. Namun, gagasan tersebut diajukan dari Amerika Serikat. Dan pengadilan Jepang sekarang menganggapnya sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Takashi lantas menambahkan bahwa pada tahun 2005, pengadilan distrik Tokyo itu pernah memutuskan bahwa memusatkan perhatian pada pejalan kaki adalah sebuah pelanggaran hukum. Kala itu, kasus yang terjadi adalah saat seseorang memfoto seseorang wanita berpakaian mewah di jalan tanpa izin, yang kemudian dianggap sebagai pelanggaran privacy. Nah, untuk itulah kata Takashi, cara paling aman agar terhindar dari masalah hukum itu adalah dengan mendapatkan persetujuan dari setiap jalan kaki yang hendak dipoto. Atau dalam kata lain, misalnya kalau kita mau ngambil gambar orang ini, kita minta izin dulu, boleh nggak aku ambil foto kamu gitu. Kalau kita dapat persetujuan, ya udah, berarti no problem teman-teman. Dan kita nggak melanggar privacy kalau sudah dapetin izin dari orang yang akan kita ambil fotonya. Sementara itu, dalam ranah kebudayaan, seperti yang dilansir dari Live Japan, Jepang diketahui memiliki istilah fotografi terlarang, atau yang dikenal dengan Sasui Kinshi. Untuk itulah guys, setiap orang, siapapun itu, harus bertanya terlebih dahulu apakah boleh mengambil foto seseorang ataupun tidak. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah ya teman-teman bagaimana penjelasan kalau kita mengambil gambar orang Jepang. Intinya adalah kita itu harus minta izin dulu sama orang yang akan kita ambil gambar ataupun videonya. Sementara itu dalam kasusnya Andrea Gunawan, meskipun tujuannya mungkin untuk tujuan edukasi ya guys, supaya nggak dicontoh oleh orang-orang, jangan kayak gini di depan umum atau sebagainya, tapi tindakannya juga agak kurang tepat, karena mengambil gambar orang tanpa adanya izin. Dan pada akhirnya atas masalah ini, beberapa netizen mengatakan akan melaporkan Andrea Gunawan, misalnya dari akun Prima. Nah di sini dia menuliskan, saya sudah share video ini ke warga lokal Jepang untuk dilaporkan ke polisi. Hati-hati ya kalau didatangin polisi di sana. Terus dia juga sudah memberikan update terbaru, bilangnya kayak gini, guys please don't engage with the Catwomanizer tweet ya. Tweetku yang barusan QRT ku hapus biar nggak makin ramai. Dan karena yang follow aku tiba-tiba banyak nih, aku nggak akan update situasi Catwomanizer akan gimana di timeline ya. Saya ngelaporin videonya lewat teman karena melanggar privasi orang. Dan saya juga nggak akan melanggar privasi Catwomanizer yang sedang ataupun sudah diapakan nantinya. Adil sejak dalam pikiran. Selain itu, di sini ada juga netizen yang sudah nge-tag akun @moch_imi, yang mana ternyata akun ini merupakan akunnya Immigration Service Agency. Dan dalam bahasa Jepang, akun itu menuliskan, @moch_imi, orang ini @catwomanizer adalah turis asal Indonesia dan baru-baru ini dia mempublikasikan tindakan seksual pihak ketiga tanpa adanya izin di kereta menuju Nagoya. Meskipun wajah orang tersebut tidak dipoto, namun ada kemungkinan bahwa orang tersebut dapat dikenali dari pakaiannya, gaya rambutnya, ataupun lokasi dan waktu pengambilan foto. Jadi kami menghargai kerja sama Anda. Saya rasa ini mungkin merupakan kasus pencemaran nama baik, jadi saya ingin melaporkannya. Karena dia adalah seorang influencer dengan ratusan ribu followers, jika sesuatu tidak dilakukan saat dia masih di Jepang, ada risiko orang lain akan menirunya di lain waktu. Well, jadi seperti itulah bagaimana tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh beberapa netizen. Ada yang sudah melaporkan bagaimana tindakan dari @catwomanizer. Dan guys, bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan mungkin ada teman-teman yang juga bertanya, Kak, gimana nih tanggapan dari Andrea Gunawan mengenai bagaimana kritikan yang sudah didapatkan? Apakah dia mengeluarkan statement atau bagaimana? Nah teman-teman, hingga saat video ini dibuat, Andrea Gunawan itu belum memberikan statement apapun mengenai hal yang satu ini. Ya, dari kasus ini kita dapat belajar ya teman-teman, untuk lebih memperhatikan bagaimana budaya dari negara orang lain yang akan kita kunjungi. Apalagi kita sana kan statusnya seperti bertamu gitu loh. Jadi mau tidak mau kita harus menghormati bagaimana peraturan dan juga budaya yang ada di negara tersebut. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Misoke pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Dan jangan lupa juga untuk jaga kesehatan selalu ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.